Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda usil semuanya. Update selebritis Indonesia. Nah, di video kali ini Pak Agus ingin menginformasikan sesuatu hal mengenai salah satu sinetron kita, Alina, yang akan masuk di sinetron Tertawan Hati. Terus yang digantikan bun, ketoke bener-bener sing arep digantikno kuwi Takdir Cinta Yang Kupilih. Padahal baru saja Pak Agus ngecek ratingnya iki bagus loh. Iki data rating terbaru sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Dapat rating nomor loro bun. Untuk rating dan seri itu 3,6 per 13,7. Itu termasuk luar biasa. Dapat rating nomor loro. Terus otomatis tak seliki-diki alasannya kenapa rating sebagus ini kok mau diselesaikan. Soalnya banyak sekali yang minta salah satu sinetron yang lain. Nah, tak ule-ule akhirnya ketemu. Informasi yang Pak Agus dapatkan itu mengenai Budona. Budona ini penulis Ikatan Cinta, ini juga penulis Takdir Cinta Yang Kupilih. Saya pernah ikut Budona selama 2 tahun 7 bulan. Jadi bener-bener tahu karya-karyanya beliau, sifat karyanya, jiwa karyanya ini bener-bener kenal. Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih ini luar biasa, hampir sama dengan Ikatan Cinta, podo apike. Nah, permasalahannya Budona adalah pada saat beliau menulis sebuah cerita dan sudah didikte serta tidak memiliki kebebasan untuk mengeluarkan semua imajinasinya, dia sudah tidak nyaman lagi di TC yang bener-bener besar yang rating sangat tertinggi di Indonesia dan sampai saat ini belum terpecahkan, ditinggalno RCTI, ninggalno Ikatan Cinta. Karena apa? Didikte. Kemunculan Pak Irfan membuat Budona tidak nyaman. Pak Irfan selesai, ditinggal. Terus nek ning Takdir Cinta Yang Kupilih terus terang. Maaf sekali, saya melihat secara langsung dan memiliki bukti yang nyata. Banyak sekali ternyata penontonnya sudah tidak bisa menikmati dan mengharap sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih itu selesai. Terus terang saya tidak nonton Takdir Cinta Yang Kupilih. Tapi menurut Mas Bayu yang ngurusi Takdir Cinta Yang Kupilih kuwi sinetronnya bagus. Menurut Mas Bayu. Dan ternyata benar bun. Walaupun menurut Mas Bayu bagus, tapi ternyata banyak sekali orang-orang yang di grup nanti tak kasih bukti. Saya tidak hanya mau ngelondong diketok-ketok, mau ngomong tok, tak sertakan bukti fakta nyata. Nek ono sing ngomong ngono, ono sing ngetik kaya ngono. Beritanya pun bukan hanya dari Pak Agus saja, bahkan 2 media persinetronan Indonesia, dua ini ikut membicarakannya, ikut memberitakannya. Nah, terus sing genteni apa? Kita sama-sama tahu sudah mendapatkan informasi nek sinetron Alina Tertawan Hati itu akan mulai tanggal 22 Januari. Iki fotone sing iki. Informasi ini sudah saya dapatkan 3 hari yang lalu langsung dari admin Tertawan Hati. Jadi untuk keabsolutan informasinya bisa dikonfirmasi secara langsung. Nek berubah atau apapun mereka akan memberitahukan 10 hari sebelum ada perubahan. Berarti nek tanggal 22 dan sekarang sudah tanggal 13 Januari, kemungkinan tidak akan ada perubahan. Alasannya kenapa harus 10 hari itu dikarenakan untuk mengakhiri sebuah cerita itu bun, harus banyak persiapannya, kudu ono syutingnya, kudu ono sehingga mulai dari alur cerita saka penulisnya dikirim ke skenario, terus bar kuwi agek diwehno artise, syuting diedit, agek ditayangno ning TV. Itulah sebabnya sinetron itu biasanya jeda 2 hari. Jeda 2 hari. 2 hari ini syutingnya, dari syutingnya ke muncul di TV itu
2 hari. Jadi nek BTS kae gawene saiki muncule biane nek 2 hari 3 hari. Nah, seperti itu. Selain itu bukti yang lain yang Pak Agus dapatkan adalah dari salah satu pemain salah satu sing asli ono 3 tapi sing 2 isek mung mode remang-remang belum jelas yo kita selesai gitu. Dan nek sing ini nyata. Pertama yang harus saya jelaskan adalah video opening tadi yang perpisahan itu memang video pada saat perayaan ke 200 nek rasalah 200. Tapi makna dari video itu bukan video pengambilannya. Video pengambilannya kebersamaan, tapi makna dari kebersamaan itu ditujukan untuk bagaimana mereka sangat menyayangi tentang sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih ini. Nah, itu yang perlu tak jelas nomor pertama. Terus nomor loro ini di komen nih, kolom komentar ini ono Alicia Rininta Novia nek rasalah ya. Nah, di sini Mbak Alicia Rininta, thanks semuanya untuk supportnya. Terus ono Rangpung terima kasih ya untuk support kalian semua. Nek dari data-data tersebut wis mulai ya pun ketok tenan loh iki. Tapi saya masih belum yakin 100%. Soalnya yo nek mulai dari soko tertawan hati wis ngetokno tanggal terus berita yang santer dibicarakan di luar sana juga menunjukkan hal yang sama. Bu Donna sendiri pun dari sisi psikologisnya memang orangnya seperti itu. Rotok mirip aku gaya mudah terluka hatinya. Mudah terluka hatinya nek di seneni, di EC. Padahal setiap momen yang Bu Donna ciptakan itu, rasa sakit yang ada itu untuk membuat kita merasakan rasa manis. Semakin pahit yang dia Bu Donna berikan, berarti nanti pada saat pas vitaminnya, pasti ada vitaminnya, pas tujuannya utama menunjukkan vitaminnya gue bener-bener akan terasa manis sepol. Ciri khasnya Bu Donna seperti itu. Memang sedikit berbeda dengan penulis Tajuk Cinta. Penulis Tajuk Cinta mental baja. Bukan berarti Bu Donna gak mental baja ya. Mental baja. Terus nek sing mentalnya penulis Tajuk Cinta itu mentalnya titanium, ora tergoyahkan. Jadi bunda-bunda lek njaluk, misalnya Pak kepengen penulis tolong dong Pak Bupen ngono kuwi, bunda-bunda minta dituruti dan bisa menciptakan sesuatu hal yang baru dari permintaannya dari bunda-bunda semuanya digawekno. Kita sebagai penonton benar-benar dimanjakan oleh penulis Tajuk Cinta. Saya mengakui hal tersebut sebagai fans biasa. Oke. Nek kedawan Pak Agus le ngetubyu, kita meluncur ke TKP sebagai bukti. Wedine nek ada beberapa teman-teman fans Takdir Cinta Yang Kupilih nonton video ini. Jadi saya mau ngomong tok, tapi ini loh yang saya omongkan itu ada datanya. Oke bunda-bunda, ini data saya rekaman tanggal 13 Januari jam 9:26, setengah 10 kurang 4 menitan ya. Asli baru nyata. Informasi pertama Soko Sobat TV. Di sini saya nggak berani nulis judul sendiri dikarenakan ini menyangkut sinetron di luar Tajuk Cinta. Jadi saya ikut orang, takutnya nek ono sing nggak suka, jadi bisa mengkonfirmasi langsung Soko Sobat TV. Nah, dari Sobat TV menuliskan rating masih tinggi sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih justru ditepa isu segera tamat. Ini yang dari Sobat TV. Komen-komennya yang tadi saya mengatakan ada yang minta, ini belum tak lihat loh. Belum tak lihat komen-komennya, tapi saya yakin nek sing Facebook wis tak waca, nek sing ning satune juga wis tak waca.
nek ada beberapa yang tidak suka, mulai tidak suka dengan alur ceritanya dari Bu Donanya. Ini Dona mau keluar kayak di IC tapi sutradaranya nggak mau ganti dan lain-lain. Balasannya, betul banget Kak, Sang Bule nggak bisa bertahan di IC itu cuma 1 tahun lebih. Bisa 1 tahun lebih. Oke, 2 tahun 700 episode saya hafal. Konfliknya hampir sama kayak di IC. Jadi penulisnya yang out, ya terlalu merendahkan wanita. Duh, ini saya nggak setuju dengan alur cerita yang Bu Dona buat. Ciri khasnya Mbak Dona bisa ya do elek-elek lah. Mending Dona ini jangan di stripping, cocoknya di web series. Bagus, web series beliau nulisnya juga bagus. Yang di menu jadi mertuanya juga sama itu orang. Terus harusnya sinetron BS yang tamat, injek BS yang tamat. BS masih tak tersentuh, ratingnya terbagus di SCTV. Yang lain bilang tamat itu fan abal-abal, ngakunya fans TCYK tapi minta TCYK tamat fans kayak fans apa kayak gitu. Ini yang tidak terima, wong fans kok unjuk tamat. Terus ono sing balesi, ceritanya udah nggak seru dan ngawur, maksudnya ngawur nih. Terus kalau bosan sama ceritanya, sing fans TCYK ini, kalau bosan sama ceritanya bisa skip, nggak usah nonton. Terus tetap ono sing balesi, tamat gak apa-apa, yang penting konfliknya suruh selesai. Ini tadi Mbak Caca Ica, aku dulu fans TCYK, tapi semenjak ceritanya amburadul nggak ngefans lagi. Kenapa nggak beda dari juga sih? Senin nih ono di Senin Rai, penulisnya udah nggak mau lanjut. Oh emang itu dari penulisnya ya. Masalah Bu Dona ya punya. Iki satu. Tapi ada yang minta TCYK jangan tamat dong. Sembal sih naik rating biar SCTV. Rating udah bagus. Iya menurutku sih sinetron udah bagus. Iya bagus. Kan dengan episode panjang, yuk kita doakan saja tamatlah. Tamatlah. Kenapa nggak sinetron B? Kok sengit karo BS ya? Oke, ini fake nyata ya Bun ya. Fake nyata. Kita ke data nomor 2. Untuk data nomor 2 itu miliki zona kreatif ya Bunda. Ini data untuk zona kreatif. Perkataan saya mengatakan bahwa Bu Dona akan mundur itu informasi dari zona kreatif. Iki Pak Agus rekaman tetap tak sebutnya 0931 tanggal 13 Januari hari Sabtu ya. Zona kreatif ini masih yang di Sobat TV tadi. Terus zona kreatif, informasi ini dikeluarkan 11 jam yang lalu. Jadi saya anget kuku. Informasi ini dari zona kreatif untuk kali ini ada apa saja? Keabadian, oke. Kiano masalah Cut Siva, 12 artis tercantik. Ini buat nanti saja. Yang ini dulu. Oke, di sini dari pihak zona kreatif tak unggano dan gak kena klaim. Oke, pernah hengkang di masa kejayaan Ikatan Cinta, kini Dona Rosamaina diisukan akan kembali hengkang di masa kejayaan Takdir Cinta Yang Kupilih. Akankah Takdir Cinta Yang Kupilih berlanjut dengan penulis baru atau justru akan berakhir? Jadi di sini masih memiliki kemungkinan apabila pihak SCTV menemukan penulis yang baru atau melakukan manuver yang sama seperti Ikatan Cinta dengan cara merahasiakan siapa penulisnya. Apabila merahasiakan penulisnya, otomatis pihak penulis tidak akan dirongrong atau tidak akan di DM dan juga dipisuh-pisuhi
beneran Bun, aku wis ro bagaimana Budona waktu di Ikatan Cinta hampir tiap hari dikirimi ya kayak ngono. Yang tidak suka dengan ceritanya, kan cerita pasti pro dan kontra, tapi nek tiap hari sedikit demi sedikit titik-titik itu lama-lama akan menutupi seluruh permukaan yang awalnya putih bersih menjadi hitam kelam, dan pada saat itu seorang penulis sudah tidak mampu untuk melihat lagi. Jadi itu penyebabnya. Jadi yang merasa penyebabnya ya terus terang dari fans yang meminta atau menuntun alur cerita sesuai keinginannya. Alur cerita itu selalu mengalir seperti air, tapi nek begitu saja kita menuntun penulisnya, wis kocar kacir. Nah, awalnya ya dari 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai ribuan orang yang menuntun penulis sehingga penulisnya pun goyah. Terus terang penyebabnya, maaf sekali, nek fans TCYK asli tidak akan menuntun alur ceritanya. Nek sing nuntun mungkin dia hanya fans lewat saja, mungkin, dan pengenan aku lakukan ini untuk demi TCYK. TCYK itu punya pribadi, punya nyawa sendiri, tidak bisa kita atur. Sebuah sinetron memiliki jiwanya sendiri. Pada saat diatur, nek sing penulis ra kuat koyok mental titanium punya Tajuk Cinta Tajuk Cinta ra kuat, jebol mesti. Sampai akhir Tajuk Cinta itu tetap selalu saja mendengarkan setiap permintaannya para penonton, walaupun sing rodok gonjang-ganjengan apa itu cahaya itu, walaupun cahaya itu sama diselesaikan sesuai permintaannya bunda-bunda semuanya. Padahal awal ya alur ceritanya tentang kesetiaan, menunjukkan tentang kesetiaan, tapi bubrah kabeh. Tapi ya apa-apa. Ya wes ya Bun ya, semua informasi data-data sudah saya sertakan. Ada yang di Facebook yang tidak sertakan karena banyak nama-nama orang di sana, jadi tidak saya sertakan. Di ngapura untuk bunda-bunda, informasi ini sampai di situ saja, dan saya tidak berani untuk keguyonan cengengesan kok biasa nih, soalnya nek nyangkut sinetron orang lain, terus terang saya harus menghormati sebisanya. Ini saya katakan fakta nyata saja, tidak lebih dan tidak kurang, merata kayak guyonan barang, yes. Informasi saja. Oke ya bunda-bunda, ketemu lagi nanti siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.